Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen saya, Pak Imran, selaku dosen akuntansi. Dan saya akan menjelaskan di sini tentang Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, pertama saya akan memperkenalkan diri, NIM dan kelas saya. NIM, nama saya Ahmad, NIM 2021 0501010117. Nah, kelas saya kelas A, Ekonomi Syariah. Nah, Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah undang-undang yang mengatur tata kelola yang berstandar Amerika Serikat. Nah, A. Hal yang diatur dalam SOA itu pengungkapan dan pembaruan governance. Nah, A. Pengertian 2. Pengertian internal. Pengendalian internal. A. Pengertiannya. Secara luas diartikan prosedur serta proses-proses yang digunakan untuk melindungi aset dan aset perusahaan. B. Tujuan pengendalian. Yang pertama, perlindungan terhadap aset. Yang kedua, informasi bisnis. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu kelompok 8, akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang akuntansi piutang merupakan elemen yang akan terus berputar secara terus-menerus sampai akhirnya akan jadi lebih besar. Nah, piutang usaha. Klasifikasi piutang terbagi menjadi 2, piutang usaha dan piutang non-usaha. Nah, piutang usaha timbul karena terdapat perbandingan yang timbul akibat usaha yang diberikan. Sedangkan piutang non-usaha itu timbul karena tanpa adanya usaha. Dan jenis-jenis piutang itu terbagi menjadi 3, piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Tentang aset tetap. Nah, pengertian aset tetap itu adalah aset yang berwujud. Aset yang berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. B. Klasifikasi aset tetap seperti tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Nah, untuk kelompok 10, aset tak berwujud. Nah, pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan yang ditimbulkan dari kepemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Nah, 1. Karakteristik aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud mempunyai karakter penting, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, klasifikasi dan prinsip. Yang pertama, klasifikasi aset tak berwujud. Cara akuisisi dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, periode manfaat yang diterapkan, dan prinsip akuntansi dasar. Nah, prinsip akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aset tak berwujud lainnya seperti properti, pabrik, dan peralatan. 12. Sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi adalah formulir, catatan, dan laporan dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajer guna memudahkan pengelolaan perusahaan. B. Tujuan sistem akuntansi.
pada umumnya disusun untuk dapat memenuhi 3 kriteria tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas, yang kedua untuk meningkatkan pengendalian akuntansi, yang ketiga untuk menekan bunga untuk menyelenggarakan catatan. Nah, yang C, unsur-unsur sistem akuntansi ada 5, yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan buku laporan. D, sistem akuntansi pengajian. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan atas jasa yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki jenjang jabatan sebagai manajer. 13. Tentang persekutuan. Pengertian persekutuan adalah suatu penggabungan di antara 2 orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapat keuntungan atau laba. B. Karakteristik persekutuan. Persekutuan adalah merupakan sifat utama atau ciri khas persekutuan yang meliputi 1. Mutual agency, yang kedua limited life, yang ketiga unlimited liability, yang keempat ownership of an interest in a partnership, yang kelima participation on partnership profit, yang keenam right to dispense of a partnership, yang ketujuh mutual liability. C. Bentuk-bentuk organisasi dan karakteristik persekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam persekutuan dagang dalam tiga hal, yaitu yang pertama persekutuan dagang, 2 persekutuan jasa-jasa, yang ketiga persekutuan umum. Nah, itulah resume yang telah saya buat dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Sekian dan terima kasih. Maafkan jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.